Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, berbudaya. Perkenalkan, saya Emi Nurmala, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025. Prodi Pendidikan Sejarah di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Dengan NIM 2400103925100767. Hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, materi kekayaan budaya Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat, luar biasa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Siap berdiri. Kepada Bu Guru memberi salam. Selamat pagi Bu Guru. Untuk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu, bintang. Dua, rantai emas. Tiga, pohon beringin. Empat, kepala banteng. Lima, padi dan kapas. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Oke, saya hitungan ketiga, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia
terima kasih. Semoga dengan setiap pagi kita menyanyikan lagu wajib, kita lebih cinta kepada tanah pintar. Sebelum pelajaran kita mulai, pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran apa? Oke. Sebelum pelajaran IPAS kita mulai, Bu Emi ingin mengecek kesiapan kalian mulai dari alat tulis. Ayo, mulai dari buku, LKS, pensil, penghapus, apakah sudah membawa semua? Sudah. Pinter. Jangan sampai ada yang pinjam. Oke? Oke, kalau nggak punya berarti besok atau pulangnya nanti bisa membeli. Oke? Oke, untuk baju yang belum rapi, mohon dirapikan. Untuk kerudung bagi yang perempuan, kalau yang belum belum benar posisi kerudungnya bisa dibenarkan. Kemudian posisi duduknya tolong dirapikan. Kalau duduk yang baik, oke, siap. Sebelum pelajaran kita mulai, Bu Emi ingin bertanya, hari ini adakah teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini ya? Sandri, Aisyah, dan Elsa. Oke, kenapa nggak masuk? Sandi kenapa? Sakit. Oh, sakit. Kalau Elsa? Sakit semua, oke. Kita doakan ya untuk teman-teman kita yang sakit pada pagi hari ini, kita doakan supaya teman kita lekas sembuh. Amin. Untuk yang ada di kelas ini, jangan lupa jaga kesehatan dengan banyak minum air putih supaya tidak sakit. Karena apa? Perubahan cuaca yang sekarang sangat tidak baik atau ekstrim. Terkadang hujan, terkadang panas. Jadi anak-anak untuk porsi bermainnya tolong dikurangi, ya. Oke. Sebelumnya pembelajaran kita mulai, pasti ada tujuan. Bu Emi pagi hari ini mengajar kalian, pasti Bu Emi itu mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Bisa dibaca, niti. Tujuannya? Iya. Dengan mengamati video pembelajaran peserta didik mampu menguraikan arti budaya dengan tepat. Terus? Manfaat dan kelestarian keberagaman budaya di Indonesia. Oke. Jadi tujuannya itu, materinya tadi apa? Kekayaan budaya Indonesia. Jadi nanti kalian saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 3 ya. Nanti sebelumnya Bu Emi akan menjelaskan materinya. Oke? Materinya itu tentang keragaman yang ada di Indonesia. Sebelum pelajaran kita mulai, Bu Emi ingin bertanya, adakah yang tahu gambar ini gambar apa? Baju adat mana? Mana? Ini apa? Tarian? Daerah mana ini Bilkis? Yang keras? Oke, Riau, betul sekali. Kalau ini tarian adat mana? Mana tadi? Oke. Nah, di sini ada beberapa keragaman budaya di Indonesia. Ada apa saja keragaman budaya yang ada di Indonesia, Aska? Nah, ada lagi siapa? Devina? Oke, pinter sekali. Miti? Oke, ada lagi? Siapa? Dia Hikam? Pakaian adat, betul sekali. Beri tepuk tangan kepada teman-temannya yang menjawab pada pagi hari ini. Untuk yang lainnya biar lebih semangat ya. Oke. Indonesia memiliki
keanekaragaman budaya. Banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Keragaman ini salah satunya disebabkan karena kondisi alam tinggal yang berbeda-beda. Oke. Setiap pulau di Indonesia mempunyai perbedaan keadaan alam. Bahkan kondisi alam dalam satu pulau bisa berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini mempunyai kelebihan hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Beberapa contoh pakaian adat. Yang pertama yang dari Kalimantan Utara itu apa namanya? Yang keras coba? Sapai and sapak. Kalau dari Banten? Oke, kalau dari Sumatera? Ulos. Pinter sekali. Keragaman budaya. Ya. Keragaman budaya Indonesia ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Oke, yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang rukun dan meskipun berbeda-beda dalam berbagai aspek seperti suku, bahasa, adat, istiadat, seni, dan tradisi. Keragaman ini merupakan identitas nasional yang perlu dijaga serta dilestarikan. Di situ ada rumah adat, ada bahasa tadi yang sudah disebutkan oleh Aska, ada kesenian, ada pakaian adat tadi yang dijawab oleh siapa pakaian adat? Oke, tadi ada yang menjawab rumah adat. Siapa tadi yang menjawab rumah adat? Oke, di situ ada makanan khas. Terus saya mau tanya, kenapa ya? Saya mau tanya, bisakah kalian menjawab mengapa? Ya, tadi kan banyak sekali keanekaragaman yang ada di Indonesia. Ada apa saja tadi keanekaragaman? Ada apa? Terus ada apa saja? Terus? Terus? Dari berbagai macam. Kenapa? Ya, mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya itu kenapa? Mengapa? Boleh angkat tangan yang bisa? Oke, Kirana? Karena Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Pinter sekali, beri tepuk tangan. Terima kasih. Faktor dari geografisnya ya, yang mempengaruhi keragaman budaya adalah letak wilayah bentuk alam. Ya, di sini ada faktor sejarah, ada faktor agama dan kepercayaan, ada faktor interaksi sosial. Faktor sejarah itu apa? Faktor sejarah itu wilayah yang pernah dijajah oleh bangsa tertentu atau menjadi jalur perdagangan. Cenderung punya pengaruh budaya asing, contohnya budaya Betawi dari Jakarta. Oke. Yang dipengaruhi oleh Arab, Tiongkok, Belanda, dan Melayu. Oke. Kalau faktor dari agama dan kepercayaan, keberagaman agama juga membentuk budaya. Misalnya yang sangat erat kaitannya dengan agama Hindu atau budaya Aceh yang sangat kental dengan agama Islamnya. Oke. Yang selanjutnya yaitu faktor interaksi sosial. Ketika satu suku bertemu dengan suku lain, maka akan terjadi pertukaran budaya. Ya. Lama-lama akan terbentuk budaya baru atau yang biasa disebut sebagai alkulturasi budaya. Ya, jadi percampuran antara orang Jawa ketemu dengan orang Bali.
bertemu, akhirnya dia menjalin sebuah interaksi sosial seperti menikah contohnya, itu bisa disebut dengan alkulturasi budaya. Paham? Di sini ada peran dan fungsi keragaman budaya. Perannya dan fungsinya yaitu menambahkan kekayaan nasional. Oke. Yang kedua apa? Yang ketiga, perekat bangsa. Yang keempat, daya tarik wisata. Oke. Oke, sebelum saya memutarkan video, saya akan memberikan sedikit saja tambahan materi untuk keragaman budaya. Bagaimana caranya melestarikan keragaman budaya di Indonesia? Tadi kan ada ya di pembelajaran melestarikan budaya Indonesia. Bagaimana? Yang pertama, belajar budaya daerah kita sendiri. Contohnya berbicara bahasa Jawa. Terus memakai baju adat batik. Okay. Terus ikut kegiatan budaya menggunakan produk lokal. Produk lokal itu ini, contohnya seperti apa ini? Baju batik. Okay. Terus sampaikan lewat media sosial, maksudnya walaupun sekarang pada zaman sekarang itu kecanggihan alat media itu semakin canggih daripada dulu, kita tetap jangan meninggalkan adat Jawa. Banyak sekali anak-anak sekarang yang banyak memegang HP dan di dalam HP itu banyak sekali video-video Korea. Ya, biasanya kalian itu menirukan ala-ala mbak-mbak Korea itu, siapa kamu biasa menyebutnya? Mbak Korea. Kayak gitu. Jangan kamu jadikan orang luar itu menjadi patokan untuk kamu berpakaian, ya. Walaupun orang Korea itu berpakaian seperti itu, tetap kita itu orang Jawa, orang Indonesia tetap memegang teguh pakaian dan kesopanan orang Indonesia. Sekali, jangan meninggalkan budaya Indonesia. Tapi kita wajib belajar atau memahami perkembangan zaman. Oke? Walaupun kita orang Indonesia, jangan sampai kita gaptek atau jangan sampai kita ketinggalan sebuah ilmu atau pengalaman yang ada di zaman sekarang. Walaupun kita pintar bahasa Inggris, ya kan setiap hari Selasa kita kan diberikan pelajaran bahasa Inggris. Tetap kita pelajari, ya. Kita harus bisa, aku harus bisa bahasa Inggris. Tapi jangan pernah meninggalkan bahasa daerah kita, yaitu bahasa apa daerah kita? Harus bisa nulis Hono Coroko walaupun kalian bisa bahasa Inggris, ya. Tetap bangga pada Indonesia. Itu salah satu cara melestarikan kebudayaan Indonesia. Oke. Selanjutnya Bu Emi akan memutarkan video, ya. Kalian wajib mengamati. Nanti di akhir video akan saya berikan tanya jawab. Nanti Aska kelihatan? Tuh, mana Leh? Kok nggak kelihatan Leh? Loh.
Sebentar, sabar. Indonesia punya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. Kelihatan ya kalau ini? Oke, daripada tadi. Oke, nggak apa-apa. Terjadi kesalahan sebentar, nggak ngaruh. Masih semangat? Secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 96 derajat bintang timur sampai 141 derajat puncak timur. Indonesia punya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. Pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ya, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kencak, Papua yang punya rumah adat bernama Monai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Diperhatikan. Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Bentang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Bisa ditulis. Mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai bahwa setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia.
akan dan bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana, tulis di kolom komentar ya. Oke. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, Sudah? bogor.id. Oke. Dari video barusan ya, sudah kalian amati apa saja yang kalian dapatkan dari video yang barusan. Tadi ada menyangkut 2 musim di Indonesia. Ada berapa musim di Indonesia? Yang pertama musim apa? Yang kedua musim hujan. Pintar sekali. Di Indonesia ada berapa provinsi? 30. Pintar sekali. Setelah itu, menurut kalian, dari penjelasannya Bu Emi, ada yang mau kalian tanyakan lagi? Mungkin ada yang belum paham dari materi. Oke, siap. Kirana, bagaimana? Sebentar, saya mau menulis di nilai. Oke? Faktor geografis itu, Bu. Faktor geografis itu faktor yang mempengaruhi keragaman budaya yang ada di Indonesia karena letak wilayahnya, ya, karena letak wilayahnya, bentuk alam dan kondisi lingkungannya. Jadi berbeda-beda yang mengakibatkan Indonesia itu banyak sekali keragaman budaya. Bisa dipahami, Kirana? Oke. Dari akhir materi yang saya berikan, ada yang belum paham atau mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, di akhir kata, keragaman budaya di Indonesia bukanlah hambatan, tapi justru kekuatan. Dengan saling mengenal dan menghargai, kita bisa hidup berdampingan dalam damai dan harmonis. Ingat ya, keragaman budaya Indonesia bukan cuma sesuatu yang harus kita pelajari seperti pagi ini, tapi juga harus kita jaga dan kita lestarikan. Jadi, mulai sekarang lebih peduli lagi sama budaya kita, terutama budaya yang ada di sekitar kita dulu aja, ya. Karena keragaman budaya bangsa merupakan warisan bangsa yang harus kita jaga bersama. Bangga jadi bagian dari Indonesia yang kaya, unik, dan penuh warna. Ya, dari sini kalian bangga tidak menjadi orang Indonesia? Bangga. Oke, harus bangga. Oke, bagaimana tadi cara melestarikannya? Mencintai produk lokal. Ya, terus apa? Mempelajari adat istiadatnya. Sekarang dari penjelasan Bu Emi barusan, saya ingin memberikan tugas kepada setiap kelompok. Tadi kan ada 34 provinsi, ya. Jangan banyak-banyak, sudah. Cari 3 provinsi, ya. Contohnya terserah wes, provinsi Jawa Timur, provinsi Jawa Barat, terserah. Atau Kalimantan, yang penting 3, ya, setiap kelompoknya. Oke. Setelah itu, setiap provinsi kamu sebutkan keanekaragamannya, minimal 3. Yang pertama, pakaian adat, rumah adat, dan makanan khasnya. Oke? Paham? Setiap provinsi kamu cari. Nanti saya berikan gambar, ya. Jadi satu provinsi kamu cari macam-macam dari keanekaragaman ini tadi. Nah, kan ada pakaian adat.
Terus ada rumah adat dan makanan khas. Oke? Siapkan buku tulis kalian untuk menempel. Nih. Oke. 3 saja. 3 apa namanya? 3 provinsi. Kan di sini ada Kalimantan Timur. Berarti kamu di sini tulis Kalimantan Timur gitu aja ya, biar cepet. Ayo Sikir habis ini Kir. Tak kasih tahu. Oke, ditempel. Ini makanan khasnya. Jangan dicampur. Sudah? Di atasnya ditulis si kelompok. Tadi sudah saya bagi. Kelompok 1 mana? Oke, ditulis. Kelompok 1, 2, dan 3. Dari sini kelompok. Kelompok 3. Nah, di sini. Berarti Sulawesi Selatan. Di sini. Sulawesi Selatan. Di tengah-tengah sini. Ditulis di sini. Siapa yang nulis ini kelompoknya? Yang nulisannya bagus? Nah, sini. Langkiran aja dah. Yang perempuan. Oh iya kan kamu yang perempuan sendiri. Kamu yang nulis berarti. Di sini. Ini kelompok 2. Ayo. Terus. Ini aja ya, Dok. 3 aja. Nih, kamu Bali sini aja. Bali. Tarian Bali kamu di sini dicari. Kamu cari tarian Bali di sini. Ayo, terus kamu cari makanan Bali di sini. Karena Satu aja. iya ini aja satu aja. Satu aja wis, nanti tak sebutkan. Kamu apa? Sudah ditulis kelompok 1? Oke. Mau cari daerah mana? Ya cari yang kecil aja. Enggak apa-apa. Nih Aceh. Ditulis Aceh nanti di sini. Ini rumah adat. Terus makanan Acehnya mana ada? Makanan Aceh. Makanan Aceh. Dicari. Nah ini. Nah terus habis itu apa? Pakaian adat. Cari Aceh, mana Aceh? Ayo cepet. Sekarang kamu yang ngelem. Di sini kamu tulis Provinsi Aceh. Cepet. Ya. Mana Aceh? Ini? Oh, gitu. Nah, dicari Aceh mana? Bentar, dilem ini satunya. Tangan. Nggak apa-apa, wes. Ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Nggak ketemu? Sudah? Pakaian adat ya? Tidak ada makanan khas Bali. Hanya tarian. Mana? Ini. Hanya adat. Nah, ini kan ini berarti makanannya yang belum. Iya. Makanan Bali. Oh. Sebentar.
ketemu? Sudah? Provinsi apa? Satu aja. Tadi apa? Provinsi apa tadi? Ayo satu aja dipilih. Jadi satu provinsi, kamu itu suruh mencari pakaian adatnya provinsi mana. Contoh ya, kamu mencari provinsi Jambi. Contoh, berarti kamu mencari makanan khas Jambi. Nah, terus ketemu pakaian rumah adatnya Jambi mana, dicari. Ayo, rumah adatnya Jambi mana? Jangan semuanya nulis. Ayo, saling kerjasama. Ayo, Lip. Ini apa? Ada makanan Bali di sini? Aduh. Makanan Balinya ada nggak di situ? Sudah? Satu aja, satu aja, satu tok. Sudah, berarti gak apa-apa wis. Gara apa? Pakaian adat. Gak apa-apa wis. Mana? Gak ada. Udah nggak ada. Berarti habis ini kamu tak suruh maju ya. Untuk provinsi Aceh ada rumah adat Aceh sama mie Aceh gitu ya. Rumah adat Aceh. Ya. Rumah adat Aceh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Ya, paham? Satu aja, sudah? Ayo, Rani maju ke depan ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh ya, didampingi dua anak ya. Oke, ayo. Berarti sama Hani. Ayo. Iya. Iya, siapa? Iya, sudah? Ini ada satu kelompok yang sudah. Bisa kalian dengarkan sambil kalian mengerjakan yang belum selesai. Ayo maju ke depan. Lihat bawahnya itu di sini. Ya, kelompok 1. Oke. Provinsi Aceh. Ya. Rumah Aceh. Yang kedua? Mie Aceh. Oh ya. Oke. Yang lainnya? Ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau halo? Hai. Gimana untuk jawaban dari kelompok 1 sudah bagus atau tidak? Yang lainnya bagaimana? Sudah selesai apa belum? Sudah, oke. Untuk kelompok 1 berikan tepuk tangan karena sudah maju. Oke, sekarang lanjut di kelompok 2. Ayo, 2 anak. Yuk. Ayo, Yuk. Ya enggak apa-apa, 2 anak aja. 2 anak yang maju. Yuk. Sudah? Sudah. Kelompok 2 akan menyampaikan. Kelompok 2 kita mengambil dari adat Bali. Iya. Ada apa ini? Ada adat rumah adat. Terus? Tarian adat Bali. Iya.
Untuk teman-temannya gimana? Jawaban dari kelompok 2 sudah betul apa tidak? Betul. Oke, terima kasih untuk pengamatannya teman-teman kelompok lainnya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Sudah? Kelompok 3, oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, yang kelompok 3 boleh dilanjutkan di rumah. Oke? Oke, selanjutnya dari pekerjaan yang kalian kerjakan barusan, oke? Kalian itu disuruh apa? Disuruh mengelompokkan pakaian adat, rumah adat, dan makanan khas. Semuanya itu tentang keragaman. Keragaman apa? Halo? Budaya yang ada di Indonesia. Sebelumnya, menurutnya Bu Emi, kalian sudah memahami tentang keragaman yang ada di Indonesia dan sudah menyelesaikan tugas yang sudah saya berikan. Sekarang Bu Emi ingin memberikan soal evaluasi. Oke? Barusan saya mengkelompokkan tugas kelompok dan sekarang saya maunya evaluasi per individu. Pemahamannya sejauh apa? Oke? Di sini ada lembar kerja peserta didik. Dan cara menjawabnya di sini ada petunjuk yang dibaca. Jadi sebelum kalian mengerjakan, kalian harus membaca petunjuk yang ada di LKPD yang sudah Bu Emi buat. Satu anak satu dikerjakan, oke? Dikasih nama kelas dan sekolah asalnya. Sekolah asalnya mana? Kurang satu. Ayo langsung dikerjakan. Ada yang kurang? Oh iya. Ayo Lip. Langsung dikerjakan. Ini semua soal tidak jauh dari apa yang Bu Emi terangkan mulai dari awal pembelajaran sampai akhir penugasan barusan. Semuanya ada di situ. Ya, itu dikerjakan. Ini Le. Sudah dikasih nama? Sini ada soal kerjakan di sini, ya. Kamu yang dikerjakan yang ini. Ini kerjakan. Nah, ini dikerjakan. Nanti saya, ya ini sampai ini.
Ini dikerjakan ya. Bisa? Gimana? Ada yang belum jelas? Kenapa ketawa? Kenapa tertawa? Ini loh dikerjakan. Nah saya. Nih, dibaca. Ini disilang. Nggih, disilang. Sudah? Coba. Sudah disilang? Oke. Boleh nanti Bu Emi minta tolong kamu maju ke depan nanti ya. Oke. Yang lainnya? Kirana? Yang isi? Bisa tidak nanti cari? Di halaman selanjutnya. Yaitu sudah halaman selanjutnya. Nggih. Nggih, disilang kayak gitu. Nggih. Baliknya, Nduk. Nggih, dibaliknya hikam. Terus migrasi apa tuh? Perpindahan penduduk. Nggih, disilang. Yang mana? Sudah dijawabkah semuanya? Kalau sudah, baliknya boleh. Nah, nggih. Gampang loh, karena semua lembar kerjanya itu Bu Emi membuat dari materi yang sudah Bu Emi terangkan. Jadi kalian bisa jauh mudah memahaminya. Sudah?
Sudah? Untuk yang sudah diteliti kembali supaya jawabannya tidak ada yang salah. Karena LKPD ini evaluasi kalian hasil dari pembelajaran pagi ini. Jadi masuk ke dalam nilai harian. Jadi tolong dicermati dengan sungguh-sungguh. Dibetulkan yang baik kerudungnya. Besok kalau pakai kerudung yang langsungan kayak gitu loh, Nduk ya. Maksudnya biar lebih rapi. Iya, enggak apa-apa. Sudahkah ini? Coba kami lihat. Gampang apa tidak LKPD yang PMI? Gampang ya? Karena semua materi sudah Bu Emi berikan. Iya. Ini rumah mana ini? Rumah adat mana? Tadi ada ini loh. Rumah adatnya yang ning dhuwur itu. Nyincing. Rumah adat apa? Tadi? Pinter. Kenapa? Oke, sudah? Oke, sudah. Kalau sudah bisa dikumpulkan untuk LKPD-nya. Tetap dikumpulkan di atas meja sini, satu kelompok, satu tumpuk. Oke, sudah ditutup LKPD-nya. Untuk pembelajaran kali ini, ya, sudah? Oke, kita evaluasi tentang soal yang sudah kalian kerjakan barusan. Oke. Dari semua, ya betul, nama harus ditulis supaya tidak keliru dengan temannya. Oke, bisa diperhatikan. Halo. Oke.
Dari soal yang kalian kerjakan, dari beberapa soal, nggih. Nggak apa-apa. Nggak bakalan tertukar, wes. Nanti Bu Emi paham kok tulisannya yang mana. Sudah, nggak apa-apa. Yuk dikumpulkan sini, nggih. Sini, nggih, nggak apa-apa. Ayo sudah dikumpulkan. Iya, nggak apa-apa. Sini. Sudah, oke, nggih. Ya, oke. Untuk pembelajaran kali ini tentang kekayaan budaya di Indonesia. Jadi, menurut kalian, apa yang harus kita lakukan yaitu melestarikannya dengan rasa cinta pada tanah air. Oke? Dari pelajaran kali ini, kalian bisa mengambil dari pelajaran tentang kebudayaan bahwa Indonesia itu kaya akan budaya. Untuk pembelajaran kali ini sedikit saja Bu Emi akan memberikan tentang motivasi kepada kalian, ya. Menurutnya Bu Emi, kalian itu sebagai orang Indonesia jangan malu terhadap orang luar negeri, ya. Karena orang luar negeri itu jauh lebih maju, tapi orang Indonesia itu jauh lebih kaya, ya. Walaupun orang luar negeri itu jauh lebih maju, kita juga harus pede dengan kekayaan yang sudah kita punya, seperti suku, ras, agama, dan golongan. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran ini, walaupun Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, dan golongan, tidak menghalangi kita untuk saling bersatu. Tadi ada peribahasa Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, betul sekali. Yang artinya walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Oke, untuk pelajaran kali ini Bu Emi akan memberikan materi untuk minggu depan, karena materi kali ini sudah saya anggap sudah mencapai tujuan. Oke? Untuk pelajaran minggu depan yaitu tentang keunikan keragaman yang ada di daerah sekitar. Jadi nanti dari rumah kalian bisa mempelajari sebelum minggu depan kita belajar tentang keunikan yang ada di daerah sekitarnya. Dari dari keragaman budaya, suku, ras, dan agama dan golongan. Dari tadi Bu Emi menceritakan tentang negara Indonesia. Tolong sebutkan di daerah rumahmu ada nggak kayak upacara adat seperti apa namanya itu jenis kesenian, tarian yang ada di Banyuwangi. Sebutkan apa saja. Terus, lagi barongan sampai jaranan hampir sama. Terus reok, jadi kebo-keboan yang ada di Banyuwangi, ya, itu tergolong dalam upacara adat dan kesenian yang wajib kita lestarikan, yang wajib kita banggakan. Jadi walaupun kita belajar 34 provinsi, tetap kita harus bangga pada daerah kita dengan cara mengenali berbagai macam daerah, pakaian adat, tarian, makanan, dan upacara adat. Seperti yang disebutkan Siva barusan apa? Kebo-keboan, ya. Terus tarian yang ada di Banyuwangi apa? Apalagi?
Jaranan. Terus ada tari seblang. Itu ada tari seblang dan upacara adat seblang yang ada di Banyuwangi. Seperti itu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita melakukan tepuk semangat ya. Nah, ada yang bisa tepuk semangat? Oke. Gimana? Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, awal tadi kita mengawali pembelajaran dengan apa? Doa. Berarti kalau mengakhiri juga dengan doa. Betul sekali. Ayo, ketua kelas bisa memimpin pengakhiran dari pembelajaran pagi ini. Oke, siap berdiri. Siap berdiri. Kepada guru dan salam. Selamat pagi. Siap guru. Untuk berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, peralatan sekolahnya dipastikan semuanya masuk dalam tas.